Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-5, yaitu mengenai sistem dan pola pemidanaan. Langsung saja, yaitu yang pertama, konsep pola dan sistem pemidanaan dalam KUHP. Adi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan atau pidana dan cara pemidanaan. Muhammad Solehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai atau value dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral, serta apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Kemudian sistem pemidanaan ini merupakan suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana atau pemidanaan apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan ataupun dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi atau hukuman pidana. Kemudian menurut Barda Arif, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentukan undang-undang yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Secara singkat, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian atau penjatuhan pidana sistem pemidanaan itu dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama yaitu sudut fungsional. Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya atau berfungsinya ataupun prosesnya dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana. Kedua, keseluruhan sistem atau aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi atau hukuman pidana. Kemudian sudut norma atau substantif hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana. Substantif sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana material untuk pemidanaan. Kemudian keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana material untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi pidana terdiri dari dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Adapun pidana tambahan itu terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian pada tahun 1916 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, hukum pidana di Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru, yaitu apa yang disebut dengan pidana tutupan.
Pidana penutupan ini pada hakikatnya adalah pidana penjara. Namun dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Inilah semua jenis pidana yang ada di dalam KUHP sekarang. Adapun tujuan dan pedoman dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang pertama itu tujuan pemidanaan. Pada dasarnya terdapat 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu yang pertama, untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. Yang kedua, untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan. Dan yang ketiga, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain. Adapun pedoman pemidanaan atau hal yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan jenis dan berat ringan hukuman, lebih merujuk ke arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman yudikatif bagi hakim. Adapun kesimpulan dari materi pada kali ini, yaitu yang pertama, sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Dan yang kedua, tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Profesor Roslan Soleh mengenai 3 alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya. Mengenai 3 alasan yang ketiga, yaitu pengaruh pidana atau hukuman bukan semata-mata ditunjukkan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. Baik, sekian materi pada kali ini mengenai sistem dan pola pemidanaan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan di video berikutnya. Sekian saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.